Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimakumullah. Marilah tiada henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan syukur kita atas segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang tentunya karunia yang sangat luar biasa bagi kita untuk kita rasakan, baik dalam kehidupan kemarin, hari ini, dan semoga kesempatan itu masih diberikan Allah untuk kegiatan esok harinya. Salam dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan kita bersama, mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebenaran, bahwa yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Dan semoga kita tidak ragu untuk senantiasa terus melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajarannya, diberikan oleh Allah istiqomah, kemantapan untuk melaksanakan kebenaran yang sudah disampaikan dan diajarkan oleh baginda kita Rasulullah sampai dengan akhir hayat kita. Karena segala sesuatu yang tentunya kita perbuat itu sudah menjadi konsekuensi hukum. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, meskipun kebaikan itu sangat kecil nilainya, pasti akan dibalas oleh Allah, akan diberikan imbalan oleh Allah dengan kebaikan yang sudah kita laksanakan. Dan tentunya sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, meskipun itu sangat kecil dan tidak terlihat, maka tetap balasan Allah itu akan diberikan kepada kita selama kita melaksanakan sesuai dengan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sudah menjadi hukum alam. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, dengan keistiqomahan kita menjalankan apa yang menjadi syariat-syariat yang diajarkan oleh baginda kita, semoga juga menjadi wasilah mengantarkan kita semuanya layak, pantas kelak di yaumul qiyamah kita ini diberikan syafaat oleh Rasul kita. Hadirin jamaah kajian rahimakumullah, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dan tentunya juga untuk saling menyadari tantangan umat Islam saat ini sungguh sangat luar biasa. Kalau zaman kehidupan Rasulullah SAW, tauhid itu menjadi suatu tantangan yang sangat luar biasa untuk bisa disampaikan kepada orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya adalah
mereka kafir. Tetapi yang kita rasakan sekarang ini justru terkadang tantangan dari internal kita. Justru tantangan itu hadir yang dialami oleh umat Islam itu sendiri. Apa hadirnya dirahmati Allah? Sampai dengan hari ini barangkali sering kita menjumpai saudara-saudara muslim, saudara-saudara kita ini yang tentunya ikrar secara qauliyah, ya, dengan ucapannya berikrar bahwa dirinya adalah muslim, tetapi banyak kita jumpai mereka yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa dan lain sebagainya, dengan berbagai alasan: capek, sibuk, kelelahan, dan lain sebagainya. Apalagi akhir-akhir ini terkadang kita alami atau kita sudah tampak di depan kita, kadang-kadang sholat itu hanya untuk popularitas. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti sholat itu adalah merubah perilaku manusia untuk menjadi lebih baik. Sudah sangat jelas Allah menyebutkan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita jumpai umat muslim itu yang kemudian sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan, mereka melaksanakan sholat, tentu tidak akan kita dapati di hadapan kita, sekeliling kita, kanan kiri kita ini orang masih berbuat maksiat. Kenapa? Karena inti sholat itu adalah merubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik. Dan insya Allah kita sudah bisa mengukur diri kita. Ketika sholat kita ini semangat yang sangat luar biasa, mengharapkan ridho Allah, maka yang akan kita rasakan adalah bahwa kita ini akan merasa lebih baik di hadapan Allah menurut ukuran kita. Wa'alam, menurut Allah kita wa'alam, ya, tidak tahu apa sholat ini benar-benar sudah sampai pahalanya di sisi Allah, diridhai Allah atau tidak, wa'alam. Tapi paling tidak dalam ukuran kita sudah merasakan bahwa diri kita itu lebih baik dengan pembiasaan kita melaksanakan sholat. Apalagi sholat rutin dengan melaksanakannya berjamaah. Subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan inti perilaku seseorang menjadi lebih baik ini, tentunya kita berharap bahwa dalam diri kita ini ada satu hal yang menjadi tazkiyatun nafs, pembersih jiwa kita. Dengan kita melaksanakan ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan menjadi pembersih dalam jiwa kita. Ya. Bagaimana? Karena kalau sudah ada tazkiyatun nafs dalam diri kita, maka yang terpancar dalam diri kita itu pasti apa? Akidah yang kita miliki ini sangat kuat, terutama adalah terkait dengan tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam diri seorang itu akan menjadi satu pribadi yang memiliki ibadur rahman sebagai satu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita ini akan
senantiasa terbentuk satu sikap keikhlasan. Kita ikhlas melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan termasuk dalam diri kita ini ada ketundukan dan kepatuhan. Itu kalau sudah kita masuk ke dalam tazkiyatun nafs itu, insya Allah yang ada dalam diri kita ini adalah kita ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk apapun yang dibebankan oleh Allah kepada kita, kita ini tunduk patuh, sami'na wa ata'na. Nah, sehingga dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari itu akan tercermin nilai-nilai itu, keikhlasan, kepatuhan, ketundukan sebagai hamba Allah yang senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, sehingga tidak ada rasa berat dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi sudah menjadi suatu kebiasaan. Sholat berjamaah sudah terbiasa. Makanya orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah 5 waktu, 1 kali waktu saja tidak sholat berjamaah itu ada rasa gelo. Tetapi kalau ini belum menjadi satu kebiasaan, ya biasa aja, tidak ada bedanya sholat berjamaah dengan sholat munfarid, sholat di masjid dengan sholat di rumah, tidak ada perbedaannya, tidak bisa dirasakan. Kenapa? Karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan amalan-amalan kebaikan, sekali kemudian kebaikan itu kita berhenti atau sesuatu hal sehingga kita tidak bisa melakukannya, maka ada rasa kita ini seperti ada suatu hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, tingkatan dari pertama kita menjadi mukmin, kemudian menjadi muslim, lalu kita menjadi mutakin, sampai yang terakhir adalah kita menjadi orang yang muhsin, itu menjadi satu paripurna dalam kehidupan ini. Sehingga kapanpun Allah memanggil kita ini, kita sudah benar-benar siap. Kenapa? Karena bekal yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sudah dirasa cukup. Cukup menurut kemampuan kita, dengan kondisi kemampuan kita pada saat ini. Makanya aneh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika masih usia produktif untuk terus meningkatkan amaliyah kebaikan, tetapi dalam usia-usia itu kok kemudian terlewatkan begitu saja, sungguh sangat disayangkan. Karena kita tidak tahu di saat kita nanti rapuh, tidak lagi bisa berjalan menuju masjid, kemudian baru hidayah Allah turun, kemudian kita hanya segelintir amalan ibadah yang kita laksanakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari keimanan, ketauhidan kita kepada Allah jadikan sebagai sumber dari seluruh kehidupan kita. Keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber dari seluruh kegiatan kehidupan kita, sehingga terbersit dan selalu kita ingat setiap saat kita selalu meningkatkan kualitas ibadah. Jadi ibadah kita ini dirasa sangat berkualitas, sehingga pekerjaan apapun, dimanapun kita berada, itu memiliki nilai-nilai ibadah, bukan hanya sekedar kita mencari ma'isyah,
Ya. Tetapi ada nilai-nilai ibadah. Kita bekerja mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari menjadi satu kewajiban kita, tetapi bukan hanya yang didapatkan itu adalah suatu rezeki dari Allah, ya. Tetapi di situ ada nilai ibadah yang kita dapatkan dari kegiatan kita, apapun kegiatannya, termasuk dimanapun dan kapanpun. Ya, itu akan muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari 4 tingkatan mukmin, muslim, mutakin, muhsin, tentunya kita harus menata dalam diri kita itu tentang keimanan kita. Tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan, ada 3 karakter keimanan, termasuk ada 3 karakter mukmin, orang yang beriman. Makanya hal ini perlu kita sama-sama pahami, ya. Di dalam satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dan semoga hadis ini menjadi satu semangat kita untuk terus berupaya agar keimanan kita kepada Allah itu setiap hari semakin meningkat. Di situ disampaikan oleh Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallahi minal mu'minina dhaif. Wa fi kulli khairan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Wa inna asabaka syai'un fala taqul law anni fa'al tu kana kada wa kada walakin kul qadarallahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amalash syaitan. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menjadi pribadi karakter mukmin yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW dari hadis tersebut, tentunya yang pertama adalah sebisa mungkin kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Ini sudah sangat jelas kelebihan-kelebihannya. Di situ disampaikan al-mu'minul qawiyyu khairan wa habu ilallah minal mu'minidh dhaif. Ya. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ini menjadi satu pembahasan kita, menjadi satu pelajaran bagi kita bersama. Di situ disampaikan ada beberapa untuk menjadi mukmin yang kuat itu, ya kuat dari segi keimanan. Itu adalah apa? Akidahnya atau tauhidnya, bahkan sampai dengan secara ekonominya kuat, gitu ya. Terus dari segi keilmuannya juga kuat dan lain sebagainya. Nah, dikandung maksud dengan mukmin yang kuat itu adalah agar mereka atau orang-orang yang mukmin itu mampu untuk berbuat baik. Untuk siapa? Dirinya termasuk juga orang lain. Nah, sekarang begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu hanya yakin kepada Allah, tetapi keimanan kita ini belum termasuk sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah melalui hadis ini, mukmin yang kuat hanya sekedar kita beriman, maka ketika kita naik menjadi muslim, nanti juga akan rapuh keislaman kita.
Makanya harus dikuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini untuk selalu dikuatkan. Nah, itu yang pertama. Bahkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib itu pernah mewasiatkan kepada kita semuanya ya. Artinya jika kita itu ingin selamat, kata Ali bin Abi Thalib, maka lakukanlah 5 hal. 5 wasiat dari Ali bin Abi Thalib untuk kita semuanya. Yang pertama adalah beliau mengatakan jangan memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di situ ada nilai-nilai keimanan hanya Allah yang pantas untuk kita minta. Ya. Hanya Allah yang pantas untuk kita minta. Kenapa? Karena pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jangan takut kecuali terhadap dosa kita sendiri. Kenapa kita takut dengan orang lain tetapi tidak takut dengan dosa yang sudah kita perbuat? Nah, termasuk yang ketiga adalah jangan malu untuk berkata aku tidak tahu jika ditanya tentang sesuatu hal yang kita tidak mengetahuinya. Ini menjadi satu pelajaran bahwa kita dituntut untuk mampu dan memahami tentang nilai-nilai ibadah, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang atau mukmin yang kuat ini keilmuannya itu mampu. Lah bagaimana caranya? Ya kita belajar. Ya. Kita belajar, tidak hanya sekedar kita pasrah dengan takdir Allah begitu ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini semata-mata apa? Hanya melakukan sesuai dengan kemampuan kita dan untuk diri kita, tanpa berpikir bagaimana agar kita ini bisa untuk menjadi maslahat kepada yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat, ini masih ada kaitan dengan yang ketiga, jangan malu untuk belajar atau mencari sesuatu yang belum kita ketahui. Ya. Termasuk yang terakhir, pesan Ali bin Abi Thalib adalah hendaklah bersabar, karena kesabaran itu adalah bagian penting dari keimanan. Yang terakhir itu adalah kesabaran. Sabar itu bagian dari iman. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar kita bisa menjadi karakter mukmin yang kuat. Kuat dari tauhid kita kepada Allah, kuat keilmuan kita, kuat secara ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk kita bisa kuat meneruskan, memberikan apa ya, keturunan anak-anak kita menjadi keturunan yang kuat untuk generasi Islam mendatang. Nah, lalu karakter mukmin yang kedua adalah semangat. Ya. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang mukmin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah memiliki semangat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Meskipun cobaan itu pasti datang, cobaan itu pasti dialami. Makanya ketika kita melihat dari bentuk semangat kita ini adalah ketika kita sudah diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan. Makanya kan cobaan itu digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu ada cobaan yang ringan,
cobaan yang sedang dan cobaan yang berat. Ketika Allah memberikan kepada kita itu cobaan yang ringan, tetapi kita itu tidak mampu, tidak lulus dalam ujian itu, Allah belum memberikan ujian di atasnya. Begitu juga seterusnya. Dia mampu melalui ujian yang ringan, kemudian Allah akan memberikan ujian yang sedang. Kemudian ujian yang sedang dia bisa melaluinya, maka Allah akan memberikan ujian yang berat. Ketika ujian berat itu juga lulus, dia bisa melampauinya dengan kesabaran-kesabaran tadi, maka disitulah nilai keimanan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin orang itu diberikan ujian, disitulah kasih sayang Allah ditampakkan kepada kita. Beda ketika kita ini tidak pernah diberikan ujian, artinya ada pembiaran. Begitu kemudian kita mendapatkan musibah, itu bukan ujian lagi, tetapi azab. Kalau sudah azab, sudah selesai. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disampaikan melalui hadis tadi, wasta'in billahi wala ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Nah, ini sudah menjadi satu gambaran. Dengan semangat itu ternyata bisa menjadikan mukmin yang lebih baik dan cinta oleh Allah. Kenapa? Sebagai contoh dalam kehidupan kita saksikan barangkali Bapak Ibu, ya. Terkadang ada seorang yang lahir itu dari keluarga biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja itu artinya ya dari latar belakang keluarga yang lemah secara ekonomi, pendidikan orang tua juga tidak seberapa, begitu kan? Tetapi ternyata anak keturunannya itu menjadi anak keturunan yang luar biasa, lebih berprestasi dibanding dengan keluarga yang sudah secara mapan ekonomi, pendidikan orang tua yang tinggi dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena semangatnya itu jauh lebih tinggi dari orang-orang yang keluarga yang biasa. Semangat dalam berdoa kepada Allah, semangat menjalani segala ujian, kesabaran dan lain sebagainya. Sehingga terkadang semangat itu bisa mengalahkan orang-orang yang dari keluarga yang sudah mapan dan lain sebagainya. Makanya kan kita tidak bisa dipungkiri, kenapa orang sudah kaya gitu kan, secara materi itu terpenuhi, ekonomi juga luar biasa, tetapi ketika menjalani rukun Islam yang kelima itu kalah dengan mereka yang hanya nyun sewu, tukang sapu di jalanan, tukang mencari barang-barang bekas, tukang becak. Kenapa mereka mampu? Kenapa orang-orang yang mapan tidak mampu? Nah, ini sudah bisa dialami dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena dari semangat dan niatnya. Kenapa ketika masa-masa hari raya kurban, justru orang-orang yang dinilai secara materi itu tidak mampu kemudian dia bisa berkurban, tetapi orang yang dilihat sudah mapan tidak berkurban dengan alasan sudah berkurban pada tahun kemarinnya, sehingga kurban cukup satu kali seumur hidupnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari. Termasuk hadirin yang dirahmati Allah, terkadang orang yang lahir dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, ya kan? Terkadang mereka lebih berhasil
dibanding dengan orang-orang yang dilahirkan dari keturunan orang-orang kaya. Itu semuanya apa? Karena semangatnya. Maka ketika hadis ini menyampaikan wasta'in billahi wala ta'jiz tadi, agar kita itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menjadi mukmin yang lemah, disitulah muncul semangat yang luar biasa. Kan tidak ada yang tidak mungkin ketika kita meminta kepada Allah. Nah, Allah itu maha kaya. Apa yang kita mau minta? Ketika kita minta rumah yang sangat bagus, Allah itu akan kabulkan. Apalagi rumah bagus, istana yang sangat megah di surga saja diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Apalagi sekedar rumah yang kita tinggali dalam kehidupan ini. Tidak ada yang tidak diberikan Allah kepada kita selagi kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi hadirnya dirahmati Allah, di saat kita kesulitan, terkadang bukan kita minta pertolongan kepada Allah, ya kan? Tetapi kadang justru kita jauh dari Allah. Ya. Makanya sekarang ini sedang rame, viral, di mana anak-anak usia remaja ini luar biasa. Mereka pusing dengan kehidupan yang dialami, baru tahapan awal. Makanya kan ada beberapa di kota-kota besar itu kan yang di media sosial yang pernah kita baca ini, banyak para mahasiswa itu bunuh diri, lompat dari lantai 7 kemudian. Nah, kenapa? Karena tidak siap menghadapi kehidupan sekarang ini. Kenapa? Ya karena tadi tidak ada bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat kita sulit, bukan Allah yang kita minta, tetapi terkadang kita mengadu nasib kita. Bahkan terkadang-kadang tidak sedikit orang-orang itu yang menyalahkan Allah itu kan. Saya sholat tapi kenapa masih miskin? Saya sholat tahajud terus setiap malam, sholat duha tidak pernah terputus, kenapa rezeki saya masih seret-seret saja? Terus kadang kalau sudah muncul seperti itu, selesai, ya, pertolongan Allah itu tidak akan hadir. Coba kita bayangkan bagaimana ketika cerita Nabi Ayub alaihissalam, ketika diberikan oleh Allah itu musibah penyakit selama 18 tahun. Beliau mengidap penyakit. Ketika beliau mengidap penyakit seperti itu, apakah pernah meminta kepada Allah? Dalam hal ini adalah untuk disembuhkan, sampai dibisiki oleh syaitan, ya, melalui istrinya, agar Nabi Ayub itu meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Bukankah seorang nabi itu akan dikabulkan segala permintaannya? Tapi apa kata beliau? Beliau menyampaikan, saya malu ketika saya meminta kepada Allah untuk kesembuhan saya, padahal nikmat yang sudah diberikan Allah kepada saya ini jauh lebih lama dibanding penyakit yang saya rasakan sekarang. Ya. Beliau malu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, untuk menjadi karakter mukmin adalah adaptif. Ya. Maka disampaikan di dalam hadis tadi itu, ya, itu disampaikan, wa in asobaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kana kada wa kada. Nah, jika engkau tertimpa musibah, janganlah engkau katakan,
seandainya aku lakukan seperti ini dan seperti ini gitu ya, demikian dan demikian, janganlah seperti itu. Tapi apa yang kita katakan ini adalah hendaklah engkau mengatakan ini sudah menjadi takdir Allah. Jadi setiap Allah itu menimpakan musibah kepada kita, maka jangan kemudian ya Allah, kenapa seandainya aku seperti ini pasti tidak akan meninggal, seandainya saya seperti ini pasti tidak akan sakit dan lain sebagainya, kalau seperti ini pasti itu akan jatuh ke saya rezekinya. Bukan seperti itu. Tapi menjadi mukmin itu harus adaptif. Dalam hal ini adalah apa? Semuanya itu sudah menjadi takdir Allah. Nah, ini yang mestinya kita pahami. Tidak memikirkan kemarin-kemarin gitu ya. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana masa sekarang termasuk masa yang akan datang. Ketika Allah masih memberikan kesempatan hari ini, ayo kita bersama-sama laksanakan aktivitas yang lebih baik di hari ini, termasuk esok hari, agar lebih baik daripada hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kegiatan kajian pada malam hari ini. Tentunya adalah mari kita bersama-sama agar hati kita ini tergerak untuk melakukan suatu perencanaan yang lebih maksimal, sehingga upaya langkah ke depan ini agar bisa terkontrol dengan baik. Terkadang sekarang ini orang menginginkan tujuan tertentu, target tertentu, tapi kalau tidak ada perencanaan, tidak diniatkan dari sekarang, tentu target itu tidak akan tercapai. Nah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan dan selalu kesehatan, sehingga kesempatan-kesempatan yang diberikan Allah ini benar-benar menjadi peluang kita untuk selalu menambah dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.